Terima kasih Pak Sekjen. Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Ketua Umum PII, Pak Heru Dewanto, Pak Wakil Ketua Umum, Pak Denis Madilaga, Bapak Ibu Rektor sekalian, rekan-rekan dekan yang berbahagia, serta para senior di sini, ada Pak Joko Santoso, Prof. Joko Santoso, dan Pak Bambang Guritno, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum khair. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ampuni dosa-dosa kita serta meningkat ketakwaan kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan atas nama Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan segala salah dan hilaf, dan mudah-mudahan ke depan kita semua akan bisa lebih erat silaturahmi kita di dalam bersama-sama membangun negeri melalui karya-karya keinsinyuran, melalui penyiapan sumber daya manusia untuk Indonesia yang lebih baik, melalui penyiapan inovasi dan pengembangan teknologi yang bisa membangun kedaulatan negeri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh rekan-rekan sekalian Forum Dekan Teknik Indonesia maupun juga rekan-rekan dari PII serta IAB kolaborasi kerjasama silaturahmi yang erat yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan semangat untuk kebersamaan membangun sumber daya manusia, membangun Indonesia yang lebih baik melalui keinsinyuran ini bisa terus kita galang. Jangan sampai kita ikut-ikutan organisasi yang hanya rebutan jabatan dan rebutan kursi begitu. Kita rebutan amal aja. Insya Allah dengan begitu maka kita akan bisa menjadi organisasi yang kuat, yang saling asah, saling asih, saling asuh. Semoga semangat untuk berbagi, semangat untuk bersama, semangat untuk saling menguatkan, untuk saling asah, asih, dan asuh ini bisa terus kita jaga dan kita lanjutkan ke depan. Seperti tadi di awal silaturahmi, Pak Made Danatangkas mengingatkan kita bahwa saat ini 92% dari industri kita masih berdasarkan lisensi asing. Banyak barang-barang yang kita masih sangat bergantung pada impor. Alat-alat kesehatan 95% impor. Permesinan masih sangat heavy dengan impor. Bahkan garam pun kita masih impor. Pangan kita masih banyak impor. Nah, ini harus menjadi awareness kita bersama. Dan saya berharap Forum Dekan Teknik Indonesia bisa membangun semangat untuk swadesi, semangat untuk mandiri, semangat untuk maju membangun kedaulatan negeri ke depan. Mudah-mudahan semangat Idul Fitri ini membawa kita pada optimisme untuk terus berkarya untuk bangsa dan negara. Demikian mungkin dari saya sebagai pembuka. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga amal ibadah kita selalu mendapatkan ridho, hidayah, inayah dari Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nizam, tapi kayaknya singkat sekali Prof. Nizam. Oke Pak Heru, kalau Pak Heru di tempat saya persilahkan. Tapi kalau belum di tempat, saya persilahkan Pak Misri. Pak Heru sudah ada. Sudah ada kayaknya Pak Heru. Sudah ada Pak. Ada beliau. Jadwal. Silakan Pak Heru, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Isradi. Mohon maaf tadi jaringan internet sedikit bermasalah. Mudah-mudahan
tidak ada masalah lagi ke depannya. Jadi saya tadi terlambat bergabung. Yang saya hormati Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia, Pak Profesor Insinyur Nizam, PhD, sekaligus juga Dirjen Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan. Yang saya hormati para senior insinyur dan hadir di sini dari PI adalah kelompok yang baru, cuman sudah namanya sudah menorehkan satu Ketua Badan Tetap Lam Teknik dan IABI, Pak Misri Gosan. Kemudian hadir juga bersama saya di sini Ketua Tim Pengembangan PSPPI, Pak Bambang Guritno. Kemudian juga bagian besar sudah hadir bersama kita. Kemudian ada Ketua Forum Perempuan Insinyur Indonesia. Secara khusus kita hadirkan supaya halal bihalal ini lebih semarak, lebih berwarna, lebih indah. Kemudian juga Direktur Politeknik Negeri Indonesia. Saya lihat di sini ada Pak Eko Sanyoto. Saya nggak tahu apakah Pak Zainal sudah hadir bersama kita. Kemudian Bapak-Bapak Rektor yang kalau boleh saya sebutkan satu persatu, tadi ada Pak Panut, Pak Tresna, Pak Rektor yang hadir, Pak Arif juga hadir saya lihat. Baik kok. Pak Samsuriza dari Aceh datang ke Jakarta ini melalui jaringan virtual. Kemudian Pak Anies tadi saya dengar akan hadir juga. Mohon maaf kalau ada yang terlewat di sini. Siapa lagi yang terlewat? Pak Isradi. Siapa? Isradi. Pak Isradi sudah kita sebut di depan karena beliau moderator di acara kita. Hadir juga nih Wakil Ketua Umum Pak Danis. Mohon maaf kalau tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Jadi pertama-tama tentu atas nama Persatuan Insinyur Indonesia saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Secara khusus saya ingin membawa kita sedikit flashback ke belakang. Karena orang bijak ada yang mengatakan everything has a beginning. Segala sesuatunya ada awalnya. Saya ingat suatu hari saya menghadap umum Forum Dekan Teknik Indonesia yang juga PLT Dirjen Dikti pada waktu itu didampingi oleh Pak Isradi, Pak Misri Gozan juga, dan kalau nggak salah Pak Arif Kusuma. Dari situ kita membahas sejumlah isu-isu yang terkait dengan pendidikan keinsinyuran atau pendidikan teknik dan isu-isu keinsinyuran. Dan dari situ kemudian berbuah lanjut kepada penandatanganan MOU antara tiga pihak, Dirjen Dikti, FDTI, dan PI. Nah, MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan PKI.
perjanjian kerjasama antara 3 pihak tersebut yang ditandatangani di Makassar ya pada awal-awal pandemi ini dimulai. Itu saat terakhir saya berpergian sebelum akhirnya di lockdown. Di sana kita menandatangani PKS. Di dalam PKS perjanjian kerjasama tersebut item-item kerjasama yang akan kita lakukan. Nah, dengan rasa bahagia dan bersyukur, hari ini kita katakan hampir semua item di dalam perjanjian kerjasama tersebut sudah sebagian terrealisasikan, sebagian sedang dijalankan. Salah satunya adalah approval dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lab teknik sebagai pelaksana akreditasi prodi teknik di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada di PKS yang kita tanda tangani bersama pada waktu itu. Yang kedua, SK Dirjen Dikti membentukkan tim pengembangan PSPPI yang diketuai oleh Pak Bambang Guritno. Dan masih ada beberapa item-item lagi yang ada di PKS tersebut. Namun 2 yang paling utama tersebut sudah terrealisasikan dan sedang kita jalankan. Nanti Pak Misri bisa melaporkan seberapa jauh lab teknik ini sudah mempersiapkan dirinya untuk segera bekerja menggantikan peran dari Ban PT di dalam mengakreditasi prodi teknik di seluruh Indonesia. Nanti Pak Bambang Guritno juga saya harapkan bisa sedikit memberikan laporan apa yang dihasilkan oleh tim yang diserahkan oleh Dirjen Dikti ya, terkait dengan pengembangan PSPPI. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada FDTI selaku mitra kerja dari PII dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kerjasama yang luar biasa. Karena 3 pihak inilah yang akan menentukan perkembangan kualitas serta kuantitas pendidikan teknik dan kompetensi keinsinyuran di Indonesia di masa depan. Yang dimulai sejak kita mulai mengimplementasikan Undang-Undang Keinsinyuran dengan diterbitkannya peraturan pemerintah di bulan April tahun 2019. Dulu keinsinyuran atau keteknikan praktis hanya menjadi urusan perguruan tinggi. Sekarang keinsinyuran bisa kita definisikan sebagai suatu rantai nilai yang dimulai dari pendidikan tinggi, teknik di perguruan tinggi, yang merupakan domain dari perguruan tinggi, di mana peran dari FDTI dan rekan-rekan teman-teman dari akademik, dilanjutkan lagi dengan pendidikan profesi, yang merupakan kerjasama antara masyarakat akademik dan masyarakat profesi, yang formulasinya sedang disusun oleh tim yang sudah diserahkan oleh Dirjen Dikti. Kemudian tentu saja pengembangan kompetensi dan profesionalisme keinsinyuran yang kali ini estafetnya diserahkan dari perguruan tinggi ke organisasi profesi yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, tugas dari PII setelah menerima tongkat estafet ya, melanjutkan pendidikan kompetensi dan profesionalisme para insinyur sehingga kita wujudkan dalam sertifikasi hingga akhirnya membawa kesetaraan kompetensi di tingkat global. Nah, rantai nilai tersebut saya dengan bahagia menyampaikan praktis sudah kita selesaikan seluruh infrastruktur sarana dan prasarananya. Sehingga pada hari ini tidak sama dengan kondisi 2 atau 3 tahun yang lalu. Sistem keinsinyuran Indonesia telah kompatibel
dengan sistem keinsuran yang berlaku di global. Pendidikan teknik kita telah memiliki akreditasi yang setara dengan sistem akreditasi global. Sertifikasi insinyur profesional juga sudah memiliki kesetaraan di tingkat global. Kalau kita setara di tingkat APEC, artinya kita setara di tingkat global. Dua standar tersebut melengkapi standarisasi pendidikan teknik dan keprofesian di tingkat global, sehingga keinsinyuran di Indonesia sekarang sudah praktis kompatibel dan bagian dari sistem keinsinyuran global. Untuk itu, sekali lagi, KPI, saya mengucapkan terima kasih kepada dua mitra kerja kita yang luar biasa. Dan mohon maaf kalau di sepanjang perjalanan ini saya mungkin salah ucap, salah kata, ataupun salah bertindak, berbuat. Tidak lain, tujuannya adalah agar tugas besar kita ini yang menjadi tumpuan dari keinsinyuran di Indonesia ini dapat kita tuntaskan sampai selesai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya tidak ingin mengucapkan pantun, karena pantun saya hanya satu, dan hafalan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Salam hormat untuk seluruh peserta yang hadir pada halal bihalal serta silaturahmi nasional keinsinyuran di siang hari ini, yang mana tadi saya coba sebut satu persatu. Kalau ada yang terlewat saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Luar biasa. Ya. Selanjutnya saya undang Bapak Prof. Misri untuk menyampaikan sejumlah hal terkait keinsinyuran dalam kaitannya dengan Lamtek dan YB. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Prof. Nizam, Ketua PI, Pak Heru Dewanto, Ibu anggota Dewan, Bu Hetifah, tuan rumah, forum dekan teknik, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, forum rektor teknik Indonesia, semua yang hadir, para dekan dan rekan-rekan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu, atas nama Badan Tetap, IABI, dan Nam Teknik PII. Perkenankan dengan rendah hati kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya sedikit saja mungkin ingin perkenankan bahwa saya selalu terkagum-kagum waktu kecil melihat ketupat ya. Ketupat itu, walaupun kita nggak ada makan ketupat sekarang ya tapi saya selalu kagum lihat ketupat, karena ketupat itu rupanya setelah saya baru tahu ternyata ada filosofinya ya. Ngaku lepat atau laku papat, pada intinya adalah saling bermaaf-maafan sebenarnya. Tapi di sisi lain, dari sisi engineering, saya melihat menarik juga itu daun-daun yang lebarnya hanya 2 cm bisa membuat sebuah bentuk khusus yang sangat unik gitu ya. 3 dimensi jajaran genjang, apa itu namanya, saya bahasa Indonesia kubikal, tapi nggak kubikal juga ya, dan bisa menampung beras, dan juga daya tahan panasnya juga cukup tinggi. Secara engineering menarik itu, saling bersilang, dan membuatnya juga sampai sekarang saya belum bisa membuatnya gitu ya. Tapi saya melihat orang membuatnya kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak. Menarik sekali karena saya lihat di situ ada
daun-daun yang lemah mulai itu, juga begitu bersatu bisa saling menguatkan dan juga bisa bermanfaat banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu ya, saling memaafkan dan juga saling menguatkan. Dari sisi keteknikan mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, bahwa saya hanya ingin mengatakan bahwa terima kasih atas dukungan semua pihak. Ada sedikit induksi ya suara. Atas dukungan semua pihak, IABI dan LAM Teknik bisa berjalan, khususnya IABI sudah berjalan 6 tahun ya, sejak 2015 akhir, 2016 sudah melaksanakan akreditasi internasional yang pertamanya, lalu sekarang kami mendapatkan amanah yang cukup besar juga, yang jauh dari sisi jumlah jauh lebih besar, dari sisi volume pekerjaan jauh lebih besar daripada IABI, yaitu LAM Teknik di sisi nasionalnya. Insya Allah kami berjuang terus untuk mempersiapkan dalam waktu singkat. Kemarin kami sudah setor kepada BAN seluruh instrumen. Sekarang bolanya ada di BAN untuk membahas. Jadi tepat sebelum beberapa hari sebelum Hari Raya, kami menyerahkan instrumen kami kepada BAN PT. Dan itu hasil perjuangan teman-teman, tidak mudah juga menyatukan berbagai pikiran dan juga peraturan, tidak hanya pikiran tapi peraturan dan kemauan gitu ya, karena harus sesuai dengan kemauannya BAN, harus sesuai dengan undang-undang juga, SNPT dan sebagainya ya, dan juga sistem yang baru yang dikeluarkan oleh BAN, dan juga keinginan kita untuk punya ciri khas teknik itu juga. Jadi menyatukan berbagai hal itu tidak mudah. Di sisi lain juga kami juga sudah merumuskan besaran biaya sebenarnya, tapi begitu kami konsultasi misalnya, ternyata kami adalah paling kecil biayanya di antara teman-teman LAM yang lain gitu ya. Sehingga kami harus menenggang rasa, tapi alhamdulillah kami berhasil mempertahankan nilai harga yang paling rendah begitu ya, yang menurut kami sudah pantas dan sudah mencukupi kebutuhan kami. Ternyata ada masukan dari teman-teman yang lain bahwa kita harus mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya pajak dan segala macam ya, diantaranya juga jaminan asuransi kesehatan, tenaga kerja dan sebagainya, sehingga kami sempat khawatir bahwa biaya itu bisa naik lagi gitu. Wah, ini kita agak khawatir, tapi alhamdulillah kemarin saya sempat konsultasi di masa Lebaran juga, saya konsultasi beberapa teman yang ada di PII. Mudah-mudahan kita tidak perlu membayar seluruh bentuk pajak, karena itu akan, karena kita ada di bawah PII begitu ya. Mudah-mudahan naik, mudah-mudahan kita bisa menekanlah biaya, sehingga kalau toh ada kenaikan, saya akan berusaha supaya tidak ada kenaikan, tapi kalau toh ada kenaikan kami akan jauh gitu ya, berusaha. Jadi mudah-mudahan tidak ada, ini kok Lebaran kayak kabar buruk ya, enggak, mudah-mudahan enggak gitu. Tapi supaya kawan-kawan semuanya paham gitu ya, kami sangat mempertimbangkan keberagaman kemampuan, kapasitas di berbagai daerah, dan juga dalam hal biaya misalnya juga ya. Tapi kami juga ingin supaya LAM ini nanti ke depannya bisa berjalan dengan mandiri begitu. Saya sekali lagi ingin mohon maaf lahir batin kepada semua pihak, dan saya sangat bersyukur bahwa LAM Teknik dan IABI berada di bawah PII, yang juga berada di bawah rangkulan teman-teman FDTI dan Forum Rektor Teknik serta asosiasi keteknikan lainnya, sehingga kami berjalan lebih mudah. Kami mendengar teman-teman yang punya asosiasi yang tidak satu rumah gitu mengalami beberapa hambatan gitu ya, dan juga mudah-mudahan ini juga bisa kemesraan ini terus berjalan gitu ya. Baik, saya tidak panjang lebar, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan amanah kita semua di masa datang, terutama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Misri. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan agenda acara, bahwa setelah ini adalah Forum Rektor PII. Akan tetapi perlu saya sampaikan, karena di sini banyak tokoh, ada Prof. Joko, ada Pak Danis, ada Bu Hetifah, dan banyak lagi, kita akan menampilkan semua. Jadi Bapak-Bapak Ibu semua, siapapun itu akan kita persilahkan, nanti raise hand aja, nanti akan